Lo pernah mikir nggak, kenapa meskipun inflasi katanya turun, hidup kok tetap kerasa makin susah? Harga-harga naiknya nggak seganas dulu. Tapi entah kenapa, dompet tetap kerasa bolong. Dan ini yang paling nyakitin. Gaji lo naik setiap tahun. Tapi daya beli lo justru semakin turun. Lucu banget ya. Kerja semakin keras, tapi cuma buat bertahan, bukan buat maju. Gue tanya serius. Kalau uang lo itu manusia, sekarang dia lagi hidup nyaman atau sekarat pelan-pelan tanpa lo sadari. Gue cerita sedikit ya. Kemarin gue ketemu teman lama. Kerjanya bagus, titel keren, slip gajinya tebel. Tapi pas ditanya soal keuangan, dia cuma ketawa kecut dan bilang, "Bro, dulu gaji 4 juta aja bisa hidup tenang. Sekarang udah 9 juta, tapi kok rasanya sama aja. Bahkan lebih sesak." Dia bukan boros, bukan foya-foya. Dia cuma bayar kontrakan, makan sederhana, transport, kuota internet, sama sedikit jajan dan nongkrong. Tapi setiap akhir bulan, tabungannya selalu mentok di 0. Dan dia bilang, "Gue gak ngerti. Katanya inflasi turun, ekonomi membaik, tapi kok hidup gue gak ikut membaik." Dan jujur, itu bikin gue mikir, jangan-jangan selama ini kita semua lagi tertipu oleh angka. Bukan uang kita yang kurang, tapi nilainya yang pelan-pelan mati. Masalahnya gini, kita tumbuh dengan mindset, asal gaji naik, hidup ikut naik. Asal inflasi rendah, ekonomi aman. Tapi kenyataannya jauh lebih kejam. Inflasi rendah itu bukan berarti harga turun. Cuma berarti naiknya lebih pelan. Contoh gampangnya, dulu harga es teh 5.000, sekarang 8.000. Dulu sewa kos 1,2 juta, sekarang 1,7 juta. Dulu bensin 6 ribuan, sekarang hampir 14 ribu. Sementara gaji lo naiknya cuma 200 ribu atau 300 ribu. Sedangkan pengeluarannya naik bisa 700 ribu hingga 1 juta dalam setahun. Dan yang paling konyol adalah kita ngerasa semuanya baik-baik aja. Karena nggak ada lonjakan harga yang bikin panik kayak dulu. Itu bahaya banget. Karena orang nggak takut sama kemiskinan yang datang pelan-pelan. Tapi tunggu dulu. Kalau inflasi rendah itu aman, kenapa semakin banyak orang yang ngutang buat hidup? Kenapa kartu kredit dan pay later semakin laris? Karena kenyataannya, inflasi kecil itu kayak racun dosis rendah. Gak bikin mati mendadak, tapi bikin lo lemah pelan-pelan sampai gak bisa bangkit. Dan lo baru sadar ketika sudah terlambat. Uang tabungan gak cukup buat darurat. Tiba-tiba harus hutang, hidup cuma bayar tagihan. Masa depan tinggal mimpi. Kita terlalu fokus sama angka inflasi resmi. Padahal angka itu gak ngitung gaya hidup asli kita. Inflasi real anak muda jauh lebih tinggi. Harga nongkrong, harga skincare, sewa apartemen, transport harian, bensin, kuota internet, harga kopi. Itu sebabnya
gaji naik 10%, kerasa nggak berarti. Karena inflasi gaya hidup kita bisa 25-40% dalam setahun. Dan parahnya lagi, nggak ada yang ngajarin kita nyelamatin uang dari mati pelan-pelan. Tapi ada satu hal yang kalau lo ngerti, hidup lo bakal berubah total. Gue punya cerita tentang Sarah, fresh graduate, umur 23 tahun. Gaji pertama 5,5 juta. Setiap bulan selalu bilang, nanti kalau gaji naik, gue baru mulai nabung. Tahun kedua, gaji jadi 7 juta. Tapi tabungannya tetap nol. Karena pengeluarannya ikut naik. Dari kos biasa, pindah ke apartemen. Lebih sering nongkrong, naik ojek online, bukan bis. Mulai upgrade HP, skincare, dan baju. Dan suatu hari, ibunya sakit dan butuh biaya besar. Dia nggak punya tabungan, nggak punya dana darurat, akhirnya harus minjem sana-sini. Dan dia cuma bisa bilang, andai gue sadar lebih cepat, hidup gue nggak seberat ini. Sekarang pertanyaannya, gimana selamat dari inflasi pelan-pelan ini? Yang pertama, jangan ukur keuangan dari gaji, tapi dari kemampuan menabung. Kalau lo belum bisa menyimpan uang 10-20% dari penghasilan, berarti pengeluaran lo udah terlalu besar. Yang kedua, kalahkan inflasi dengan investasi. Nggak perlu yang rumit. Kamu bisa coba reksadana pasar uang, obligasi pemerintah, ETF indeks, emas bulanan, mulai dari 50.000 juga bisa. Yang ketiga, naikin skill biar income bisa lompat. Inflasi lo 30%, tapi gaji cuma naik 5%. Itu sama aja jalan kaki, balapan, sama motor. Yang keempat, stop upgrade gaya hidup setiap naik gaji. Naik gaji bukan sinyal buat belanja, tapi buat selamat. Karena kalau lo mulai 2 tahun lebih lambat, biaya hidup udah ninggalin lo terlalu jauh. Gue cuma mau bilang, kadang kemiskinan itu bukan datang karena uang lo hilang, tapi karena lo gak pernah sadar kemana uang lo pergi. Inflasi rendah itu ilusi, perlahan tapi pasti. Dia mengambil masa depan lo sedikit demi sedikit. Lo bisa tetap cuek dan bilang, gue masih muda, santai aja. Atau lo mulai berubah hari ini. Karena 3 tahun dari sekarang, lo bakal bersyukur udah mulai dari sekarang. Atau menyesal, kenapa dulu cuma nonton tanpa melakukan apa-apa. Kalau lo pernah ngerasa kayak cerita tadi, tulis di kolom komentar ya. Gue pengen baca cerita lo. Siapa tahu kita bisa sama-sama belajar dan bertahan di dunia yang semakin mahal ini. Uang itu bukan hilang. Dia cuma pindah ke orang yang sadar cara jaganya. Lo mau jadi yang mana?